Halo semua, perkenalkan, saya Alfrika Sokaindah Ginting dengan NPM 2215310327. Hari ini saya akan membahas bagaimana industri multimedia berkembang melalui konten digital, khususnya pemanfaatan TikTok dalam penjualan produk secara online. Langsung saja kita mulai dari pendahuluannya. Pertama, mari kita mulai dengan pendahuluan mengenai industri ini. Industri multimedia berkembang pesat karena digitalisasi. TikTok jadi media utama promosi. Konten video pendekatan efektif tingkatkan penjualan. TikTok memungkinkan pelaku bisnis menggunakan konsumen dengan cara yang lebih menarik, cepat, dan hemat dibandingkan dengan media konvensional. Untuk menganalisis lebih dalam, kita mulai dulu dari faktor eksternal lewat pendekatan pastel. Kita mulai dengan analisis eksternal menggunakan pendekatan pastel. Pertama, dari sisi politik. Pemerintah mendorong digitalisasi UMKM. Regulasi konten dan hak cipta makin ketat. Perlindungan konsumen dan anti-hoax meningkat. Meski didukung kebijakan, para konten kreator dan pelaku usaha tetap harus berhati-hati dengan konten yang mereka unggah agar tidak melanggar hukum. Sekarang, kita mulai ke sisi ekonomis. Selanjutnya, dari sisi ekonomi. Ekonomi digital di Indonesia tumbuh pesat. TikTok efektif untuk pemasaran murah. UMKM diuntungkan promosi online. Dengan biaya iklan konvensional yang mahal, kini pelaku usaha bisa memasarkan produk hanya dengan video kreatif dari smartphone. Selanjutnya, kita ke faktor sosial yang tidak kalah penting. Dari sisi sosial, kita lihat tren dan kebiasaan masyarakat. Generasi muda dominan di TikTok. Video pengaruhi keputusan pembeli, konsumen cepat, dan visual. TikTok bukan cuma hiburan, tapi sudah jadi tempat orang menemukan produk dan langsung beli hanya dari video. Berikutnya, mari kita lihat sisi teknologi yang mendukung industri ini. Editing video semakin mudah, fitur AI, filter, dan live streaming. Analitik bantu evaluasi konten. Kemajuan teknologi memungkinkan siapapun bahkan dari rumah membuat konten profesional untuk promosi produk. Setelah teknologi, mari kita bahas sisi hukum. Dari sisi hukum juga penting untuk diperhatikan. Hak cipta jadi isu utama. Aturan endorsement wajib transparan. Undang-undang IT atur informasi digital. Promosi yang tidak etis bisa menimbulkan masalah hukum. Jadi, penting memahami aturan yang berlaku. Terakhir dari pastel, kita lihat aspek lingkungan. Konten digital kurangi limbah promosi fisik. Data center ramah lingkungan mulai digunakan. Kampanye hijau makin luas lewat media sosial. Selain efisien, konten digital ternyata juga punya kontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Sekarang, kita lanjut ke analisis internal. Kita mulai dengan kekuatan dari penggunaan TikTok untuk bisnis. Jangkauan luas dan cepat. Biaya promosi murah dan efisien. Konten mudah viral. Bahkan, brand kecil bisa viral dalam semalam berkat algoritma TikTok yang sangat kuat. Setelah kekuatan, mari kita bahas kelemahan yang harus disadari di industri ini. Konten cepat terganti, bergantung pada algoritma. Minim kontrol komentar negatif. Konten kreator harus terus update agar tetap relevan, karena tren TikTok cepat sekali berubah. Sekarang, mari kita lihat peluang yang bisa dimanfaatkan. Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan sangat besar. Yang pertama, penggunaan TikTok meningkat pesat. Yang kedua, peluang kolaborasi influencer. Yang ketiga, belanja langsung dari video. Ini kesempatan emas bagi UMKM dan brand baru untuk tumbuh cepat dan murah. Kita juga harus perhatikan ancaman yang ada. Harus waspada terhadap ancaman. Persaingan konten tinggi, perubahan algoritma, potensi pemblokiran, atau banned konten. Maka penting untuk tidak hanya bergantung pada TikTok saja. Kita harus punya strategi di platform lain juga. Nah, analisis yang telah saya paparkan, kesimpulannya adalah TikTok sangat potensial untuk pemasaran. Kreativitas dan konsistensi adalah kunci. Ikut perkembangan teknologi dan regulasi. Dengan strategi yang tepat, TikTok bisa menjadi alat promosi yang luar biasa untuk bisnis masa kini. Semoga materi ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk lebih kreatif dalam dunia digital. See you!